Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita tentang 3 ustadz punya rumah mewah fasilitas mirip hotel bintang 5. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. 3 ustadz punya rumah mewah fasilitas mirip hotel bintang 5, harganya capai 80 miliar rupiah. Seperti dikutip dari tribuntimur.com, 3 pendakwa atau ustadz dikenal memiliki rumah mewah. Tak tanggung-tanggung, rumah mereka ada senilai hingga 80 miliar rupiah. Namun pundi-pundi penghasilan mereka bukan hanya berasal dari berdakwah, melainkan mereka memiliki penghasilan lainnya seperti bisnis. Bahkan rumah yang mereka bangun mirip rumah Crazy Rich. Berikut 3 ustadz memiliki rumah mewah. 1. Ustadz Solmed. Ustadz Solmed dikenal memiliki rumah mewah. Pasalnya, rumah itu dibangun di tanah seluas 4.000 meter persegi dengan biaya 80 miliar rupiah di Bogor, Jawa Barat. Rumah tersebut memiliki fasilitas super mewah hingga terdiri dari beberapa bangunan dengan lapangan yang luas. Hunian bergaya Timur Tengah itu memiliki sauna, lapangan futsal hingga parkiran mobil yang diisi dengan mobil mewah berjajar. Diungkap Ustadz Solmed, walaupun dikenal sebagai pendakwah, dia juga memiliki banyak usaha. Termasuk bisnis rokok, yang modal awalnya didapat setelah menjual mobil dan mengumpulkan uang miliknya dan istri. Bahkan Ditjen Pajak sempat mampir di unggahan April Jasmine dan memantau kekayaan sang artis. Memantau orang kaya, tulis Ditjen Pajak dalam komentarnya. Istri Ustadz Solmed sempat disemprot netizen. Hal ini disebabkan ulah April Jasmine istri Ustadz Solmed lebih dulu memamerkan rumah mewahnya di media sosial. Ustadz Solmed juga menunjukkan beragam koleksi kendaraan pribadinya, mulai motor hingga mobil. Sekedar diketahui, sebelum menikahi April Jasmine rupanya sudah pernah menikah. Ustadz Solmed pernah menikah dengan Dewi Yulianti pada tanggal 5 Maret tahun 2006, tapi mereka akhirnya bercerai. Selama hampir 5 tahun menduda, Ustadz Solmed akhirnya memutuskan untuk menikah kedua kalinya dengan bintang sinetron April Jasmine. Pertemuannya dengan sang istri berawal di lokasi syuting sinetron Pesantren Rock and Roll tahun 2011. April Jasmine yang kala itu belum berhijab bertemu dengan Ustadz Solmed. Selalu bertemu di lokasi syuting membuat benih cinta tumbuh di keduanya. Ustadz Solmed dan April Jasmine menikah pada tanggal 11 November tahun 2011 dan dikaruniai putra pertama pada tanggal 22 Juli tahun 2013 yang diberi nama Sultan Mahmud Kusyairi. Keduanya akhirnya kembali dikaruniai anak kedua kembar laki-laki bernama Akil Mahmud Sibawayh dan Maher Mahmud Syairozi. Selain dikenal sebagai pendakwah, Ustadz Solmed juga pernah membintangi beberapa sinetron, di antaranya Pesantren Rock and Dut 2020, Sibyang Krok 2012 dan Pesantren Rock and Roll 2011. Ia juga pernah menjadi pengisi acara televisi yakni Kata Ustadz Solmed SCTV Tombo Ati RTE, dan Sejadah SCTV, dan Aksi Indosiar. Ustadz Felix Xiao. Rumah Ustadz Felix Xiao pernah didatangi oleh YouTuber Atta Halilintar pada awal 2024 lalu. Saat itu, Ustadz Felix Xiao mengatakan jika rumah yang ditempatinya kini baru berusia 1 tahun. Terlihat rumah bernuansa dominan abu-abu itu sangat estetik. Menurut aku dari aku pergi ke rumah Ustadz ini rumah paling nyeni, ujar Atta Halilintar. Rumah Ustadz Felix Xiao dibangun di atas 1.300 meter. Beberapa bangunan dibuat terpisah dari ruangan utama, pasalnya rumah itu juga dipakai untuk kantor. Di mana Ustadz Felix Xiao dan istri memiliki bisnis baju muslim hingga aktif di YouTube. Felix Xiao adalah seorang mualaf. Kala itu,
Orang tuanya mendukung apa yang menjadi tekad dan keputusan Felix Xiao. Felix Xiao memutuskan untuk menikah dengan Lin pada tahun 2006. Dari pernikahan itu, Felix Xiao telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Alila Safia Asis Syarifah 2008, Sir Muhammad Al-Fatih 1453, 2010, Ghazi Muhammad Al-Fatih 1453, 2011 dan Ayah Safia Asis Syarifah 2013. Semasa duduk di bangku SMP, Felix Xiao mulai merasakan banyak hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Felix Xiao kemudian memutuskan untuk mencari agama lain. Bahkan kala itu Felix Xiao sempat tidak percaya dengan adanya Tuhan. Selanjutnya, Felix mempelajari ilmu biologi bahwa manusia tercipta dari sperma. Felix berpikir kembali bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang spesial dan Tuhan memang ada. Felix Xiao melanjutkan dengan mencari agama yang mengajarkan Tuhan ada dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Setelah mengenali beberapa agama, Felix Xiao menemukan Islam. Menurutnya, Islam tidak bertentangan dengan akal manusia. Kehidupan Felix Xiao sebagai seorang mualaf bukan tanpa halangan. Pada awal menikah, Felix Xiao sempat mendapat cobaan. Kala itu, Felix mengalami kesulitan mencari pekerjaan hingga akhirnya memilih bekerja sebagai penjual emas. Pada tahun 2013, Felix Xiao mulai menulis buku dan laku di pasaran. Ustadz Yusuf Mansur. Pendakwa Ustadz Yusuf Mansur memiliki hunian di kawasan Ketapang, Cipondoh, Tangerang. Gaya rumah Yusuf Mansur cenderung asri dan cocok untuk tempat healing. Rumah Yusuf Mansur juga terbilang lengkap, dari mulai kandang ayam, tempat tanam sayuran, perpustakaan, gym, hingga rooftop berhiaskan gazebo. Di halaman luar rumah juga terdapat kolam renang serta ruang bersantai yang menjadi salah satu spot favorit kumpul keluarga. Rumah Yusuf Mansur memiliki ruang tamu yang cukup luas. Ruang tersebut bisa digunakan untuk acara misalnya acara keluarga atau keagamaan. Bahkan putri Yusuf Mansur, Wirda Mansur memiliki kamar yang cukup mewah. Kamarnya terinspirasi kamar hotel bintang 5. Tempat tidurnya cukup untuk 5 orang. Kamar Wirda juga memiliki kamar mandi dalam yang tak kalah mewah. Terdapat bathtub, wastafel, shower, rak, lengkap dengan ubin marble. Wirda merasa kamar yang dimilikinya itu termasuk standar. Ustadz Yusuf Mansur dikenal sebagai pendakwa kondang sekaligus pimpinan pondok pesantren Darul Quran Bulak Santri. Tak hanya itu, Ustadz satu ini juga merupakan seorang pengusaha. Kesuksesan yang kini ia dapatkan tampaknya bukan melalui jalan yang mudah. Pernah diceritakan olehnya, bahwa Ustadz Yusuf Mansur pernah merasakan yang namanya di penjara. Pada 1996, Ustadz Yusuf Mansur terjun di bisnis informatika. Bisnis itulah yang membuat dirinya terlilit utang dan membuat ia masuk ke dalam penjara selama 2 bulan. Kejadian itu pun kembali terulang pada 1998, Ustadz Yusuf Mansur kembali masuk ke dalam penjara lantaran bisnis yang ia kembangkan. Selepas keluar dari penjara itulah, ia mencoba memulai usahanya kembali dari nol dengan berjualan es di Terminal Kalideres. Hidupnya mulai berubah saat bertemu dengan seorang polisi yang memperkenalkannya dengan LSM. Saat bekerja di LSM itu, Ustadz Yusuf Mansur kemudian membuat buku wisata hati mencari Tuhan yang hilang. Setelah bukunya rilis, ia kerap diundang untuk membedah buku tersebut. Dari situlah, undangan untuk berceramah mulai menghampirinya hingga saat ini. Selain berdakwah, ia melebarkan sayapnya ke bidang bisnis network yaitu Veretra, Sentosa Internasional. Ustadz Yusuf Mansur juga pernah membintangi judul film dan sinetron. Film yang pernah dibintanginya yakni Slang Gak Ada Matinya, 2013. Ia juga pernah memproduseri film Kun Fayakun dan Cahaya Cinta Pesantren, juga sebagai penulis cerita sinetron Maha Kasih, 2006. Terima kasih telah menikmati berita tentang 3 ustadz punya rumah mewah fasilitas mirip hotel bintang 5, harganya capai 80 miliar rupiah. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.